Radio Silaturahim. Dan kita ikuti acara selanjutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dipancarluaskan dari kawasan Taman Sadinda, Blok B nomor 1 Tiban Batam, Indonesia. 104,3 Sila FM Batam, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu untuk Indonesia bersatu. Ya, selalu audiens dimanapun berada di sore hari ini, kembali kita doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan dan juga kelancaran dan banyak hal positif yang bisa dilakukan di hari ini buat diri sendiri ataupun orang lain. Dan juga pendengar yang di Singapura, Malaysia, Batam dan sekitarnya, apa kabar Anda? Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan juga kebaikan. Dan apabila hari ini banyak hal yang membuat Anda begitu panik, semoga Allah memberikan solusi dari apapun yang sudah terjadi. Dan kita berharap semoga hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin, dan juga hari esok juga harus lebih baik dari hari ini. Dan juga pendengar yang lagi di jalan barangkali menuju suatu tempat yang hendak diselesaikan ya agenda di sore ini, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Dan di program Ahlan wa Sahlan, alhamdulillah di sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, akan berbicara mengenai dunia wedding begitu ya. Dan begitu kami sapa juga ini teman-teman dari Cantika Wedding Organizer yang hari ini mungkin lagi simak kita di rumah atau ke streaming. Mudah-mudahan silaturahim dan kebersamaan kita akan membawa hal-hal baru dan juga hal positif yang akan mengembangkan bisnis dalam dunia wedding di Kota Batam. Ya, sudah hadir bersama kita ada Mas Bayu Andrianto dan juga Mbak Ines Restu. Kita sapa saja langsung. Assalamualaikum Mas Bayu dan juga Mbak Ines. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar pasangan suami istri? Alhamdulillah, baik Bang. Oke, alhamdulillah dari perjalanan yang kita lihat dari minggu ke minggu banyak tugas ya, menyelesaikan agenda satu wedding ke wedding yang lain. Rasanya capek nggak sih? Ya, alhamdulillah Bang. Jadi sebelumnya ini saya ucapkan dulu terima kasih atas undangannya di sini. Iya. Dan, saya juga mau berterima kasih kepada seluruh penonton yang sudah mensupport kita untuk kita bisa datang ke sini dan share ilmu. Nah, kita juga sedikit share ilmu tentang wedding. Nah, di minggu ini alhamdulillah kita sedang melaksanakan tugas-tugas wedding yang insya Allah ini hampir last wedding karena kan insya Allah bulan Ramadan Bang ya. Iya. Nah, jadi ini akhir sedikitnya ini timing akhir persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi kalau bilang capek itu capek Bang, tapi alhamdulillah capeknya itu adalah rezeki dari Allah. Dan juga kita juga lebih bahagia ketika membantu orang menyempurnakan agama di hari H ya. Betul. Iya, benar sekali. Oke, baik. Mudah-mudahan kebersamaan kita 1 jam mendatang akan menambah informasi sebetulnya seperti apa sih Cantika Wedding yang sudah berada di Kota Batam, memulai usaha dari 2006 begitu ya Mas Bayu. Betul Bang. Baik, boleh nih kita cerita bagaimana usaha wedding ini dimulai, kemudian mengambil nama Cantika itu kenapa, dan akhirnya kalian pun juga disatukan dalam usaha yang sama yang hari ini sudah menjadi suami dan istri. Amin. Ini sesuatu yang tidak direncanakan ya. Iya, benar sekali. Dan jodoh itu ternyata ada di tempat kerja ya. Iya, jodohnya dekat. Jodohnya dekat rupanya Bang ya. Padahal dulu tim ya, dan akhirnya bisa jadi tim di keluarga inti. Akhirnya. Akhirnya. Baik Mas Bayu, boleh cerita gimana ini dimulai, yang dari orang tua juga ya? Iya betul. Jadi silakan. kita itu usaha awalnya itu usaha memang perorangan. Jadi itu usaha dimulai dari ibu saya, Ibu Rusmiati itu tepat pada tahun 2006. Nah, ibu saya itu merintis usaha. Beliau itu kursus, kemudian banyak mengikuti workshop dari 2006. Nah, alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Iya. Nah, kemudian saya itu sebelumnya itu belum memasuki dalam bidang pernikahan atau wedding ini, Bang. Iya. Jadi itu sebelumnya itu saya memang fokus kuliah dan memang minat saya itu sedikit di bidang wedding organizer ini. Nah, jadi awalnya itu ibu saya merintis sendiri bersama ayah saya. Jadi kemana-mana tuh ibu saya selalu diantar sama ayah saya karena saya sibuk sama sekolah saya.
Pendidikan dulu. Iya, nah awalnya tuh 2006 itu namanya sudah memang namanya itu nama Cantika, Bang. Oke. Tapi awalnya itu namanya Cantika Salon karena Oh, dimulai dari salon dulu. Iya, betul. Iya, Oke. benar. Karena memang fokusnya itu ibu tuh ke make up dan kemudian ke hairdo. Mhm. Nah, kemudian mungkin berkembangnya zaman baru fokus untuk ke pernikahan. Nah, Oke. Cantika Wedding tersendiri diambil dari nama adik saya. Oh, Jadi gitu. Nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh. Iya. Jadi adik saya itu namanya Devi Cantika Putri Anwar, jadi Oke. dipanggilnya Cantika. Makanya Mhm. tercetuslah nama Cantika. Oke. Seperti itu, Bang, kalau untuk perjalanannya. Oke, kalau Bayu sendiri berapa bersaudara? Iya, saya ada 4, Bang. Oke, Nah, Bayu jadi yang saya anak pertama? pertama. Oh, oke. Baru Dewi Cantika nomor Devi. dua. Devi. Iya, Devi Oke. Cantika Putri. Oke, masih ada 2 lagi yang masih sekolah. Masih Ada jadi 2 sekolah lagi. semua, Bang. Mhm. Saat ini masih sekolah semua. Adik saya nomor 2 itu insya Allah lagi kuliah di kedokteran. Mhm. Kemudian adik Di saya Batam? di Batam, Iya, Bang. Batam. Oke. Kemudian adik saya yang ketiga ini laki-laki itu baru selesai dari SMK, Bang. Mhm. Nah, Mau selesai. baru selesai. Oh, baru. Kelas 3 hari Kelas ini. 3. Iya, ini kan Bingung tinggal ya? kelulusan, kan? Karena nggak sekolah, Bang. Karena nggak sekolah, Nggak jadi- sekolah, nggak tahu jadwal sekolahnya. Padahal kalau bulan sekarang kan kelas 3 masih persiapan UN kan. Iya. Dia aja lupa loh adanya masih SMA kah atau bukan. Nah, iya, jadi persiapan kelulusan berarti. Persiapan Oke, kelulusan. saking sibuknya sebagai sang suami lupa kalau ada Lupa sendiri adiknya masih masih berstatus sekolah. sebagai pelajar loh. Masih belajar, belum lulus dia. Untung Ines ngingetin ya, belum tamat ternyata. Belum tamat ya, tapi sudah mau daftar sekolah ya adik Udah, saya. iya. Oke, Sudah mau daftar yang sekolah. di bawah itu masih SMP. SD masih. Masih SD, Bang. Oh, panjang ya. Masih Oh, panjang masih. perjalanan. Nah, itu cewek. Nah, itu mungkin banyak pikiran sebagai abang kali ya. Banyak Punya bebannya. 3 adik yang harus diselesaikan. Oke, ternyata ayah dan ibu juga bergerak di bidang yang sama seperti yang hari ini kalian lakoni berdua. Iya, Betul. benar. Nah, Oke. tapi kalau dari background itu background orang tua saya hanya di ibu saya saja yang memang fokus di dunia organizer ini, Bang. Oke. Nah, kalau ayah sendiri itu dia fokusnya di industri oil dan gas. Nah, beliau kerja di swasta di bagian memang oil dan gas. Oh, oke. Dan hari ini Bapak masih ini ya, masih aktif bekerja. Masih aktif bekerja dan sedang di luar kota, Bang. Oh, oke. Berarti memang hari-hari ibu lah yang full untuk mengurus semua kebutuhan untuk weddingnya ya. Iya, Betul. benar sekali. Oke, baik. Dan dimulai dari salon dulu, kemudian dari make up dan hairdo itu berapa lama akhirnya menjadi memutuskan untuk kayaknya perlu juga nih dekorasi yang lebih lengkap. 2016, Bang. Panjang perjalanannya ya. Panjang. Iya. Dari 2006 sampai ke 2016, 10 tahun. Iya, 10 tahun itu untuk make up dan tata rias saja, Oke. tata rias saja. Mhm. Kemudian 2016 baru merambat ke dunia pendekoran. Itu suka duka sepanjang 10 tahun, apakah Bayu tahu nggak? Iya, jadi Ikut. panjang, Bang. Jadi, iya, saya memang sangat mengikuti ibu saya, Bang. Jadi karena itu. ibu Tapi udah sering diajak juga kalau ada acara-acara dari kecil belum? sering. Jadi Udah kan mulai tahu. iya, kalau ibu itu dia sering berangkat subuh. Jadi itu sering kita kalau rumah itu dulu ibu sudah berangkat, kadang saya belum persiapan, bangun. belum bangun. Nah, kemudian ibu saya udah pergi. Nah, lama kelamaan mungkin pada tahun 2010. Iya. Nah, itu sambil saya sekolah, sambil saya mengikuti ibu saya. Jadi saya Ikut-ikut bantu ikut ceritanya. bantu sambil belajar. Nah, Iya. sebelum saya memang menetapkan posisi saya sebagai wedding organizer, saya itu fokus ke hobi fotografi, Bang. Oh, di fotografer Betul. dulu. Nah, Oke. jadi saya lihat ibu Daripada saya. bayar orang mendingan belajar sendiri. Betul. Jadi saya ambil kesempatan fotografer ini. Oke. Ibu saya yang merias, saya fotografernya. Walaupun Nah, itu masih amatiran. betul. 2011 itu saya memulai bisnis untuk fotografer, Bang. Jadi Oke. saya memang selalunya bantu ibu saya. Jadi setiap ada ibu saya ada pekerjaan di dunia wedding, nah saya fotografernya itu pada tahun 2011. Oke. Nah, kemudian sampailah sekarang berkembang itu 2016 memang setelah lulus kuliah semuanya memang saya meyakinkan diri saya untuk saya harus fokus ke dunia pernikahan ini. Iya. Nah, berarti pada tahun 2011 itu Mas Bayu masih SMP atau SMA?
Iya, 2011 itu saya masih SMA, Bang. Oh, udah SMA ya. Udah mulai agak paham Udah ya. agak paham. Berarti di samping sekolah juga sore atau Sabtu Minggu udah mulai join sama orang tua. Iya, jadi Sabtu Minggu, Bang. Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu. Jadi kan kalau misalnya Gak sempat weekend dong kemana-mana. saya Gak jarang, ada Bang. hangout baret ya. Sampai saat ini saya jarang, Bang. Berarti saat itu anak-anak muda pada nongkrong di mana, Bayu lebih memilih membantu orang tua. Iya, saya memang Sedih nggak? Enggak juga sih, Bang. Jadi saya memang tipenya tipe yang bukan suka yang hangout, Bang. Jadi memang sampai saat ini kalau misalnya saya diajak sama tim saya untuk hangout, saya sampai bingung, Bang. Iya. Di mana tempat yang nongkrong asik itu. Karena memang saya Bukan anak zaman. bukan anak zaman. Saya di galeri, di rumah, saya bantu-bantu ibu saya seperti itu. Iya, mungkin nanti bisa bikin tongkrongan, bukan yang nongkrong kan. Insya Allah, insya Allah. Iya nggak? Doain ya, mana tahu next project. Jadi kita nggak perlu jadi member, kita yang punya gitu. Insya Orang Allah. ke rumah kita ya kan. Insya Allah. Oke, berarti dari SMA sudah jadi fotografer. Itu sendiri atau ada teman yang satu hobi juga, Mas Bayu? Iya, awalnya saya sendiri, Bang. Sendiri Karena kan aja? iya, beli properti kamera kan pada saat itu lumayan mahal, Bang. Oke. Jadi kamera itu hanya satu kamera, kemudian properti tambahannya itu hanya satu-satu saja semuanya. Jadi saya beserta sahabat saya Aris Yuandrianto itu ngebangun. Jadi awalnya itu kami buat foto dulu, kemudian dapat uang job, kemudian kami tabung untuk beli video, kemudian akhirnya kami bisa punya alat foto dan video sekaligus. Nah, barulah Nyicil ya? Nyicil, Bang. Baru sampai saat ini alhamdulillah kita sudah lengkap semuanya, dan alhamdulillah untuk studio sudah diambil sama beliau. Dan ini juga program sendiri ya. Di Iya. samping orang tua juga punya program yang lain. Betul, Bang. Bagaimana fotografer dan dunia fotografi kita juga bisa membantu orang tua. Mulanya niatnya seperti itu. Betul. Nah, mulanya memang niatnya memang membantu orang tua ya. Tapi sampai saat ini kita alhamdulillah sudah bisa membantu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang memang saat ini belum dapat pekerjaan dan belum dapat kesempatan, nah itu kita ajak sebenarnya, Bang. Teman-teman Kita ajak- satu sekolah Satu minimal sekolah, Bang. satu angkatan dulu. Kebanyakan tuh saya tuh kawan komplek, Bang. Jadi kawan memang kawan seangkatan semua. Anak muda anak ya. muda. Bahkan Oke. sampai saat ini kita juga ajak mereka untuk bergabung di Cantika Wedding, Bang. Oke, artinya juga memberdayakan kawan-kawan yang lain begitu ya, dari sibuk games ya kan, PUBG atau apa ya nggak? Tetap juga jalan, tetap juga Game jalan. tetap jalan, Bang. Oh, Game tetap jalan. Oke, berarti kalau di kuliah ngambil jurusan manajemen atau apa dulu? Iya, saya teknik industri, Bang. Oke. Iya, jadi saya sedikit lari sih sebenarnya kalau di dunia ini, karena Oh, kan jangan di dunia ini, jangan lari dulu. iya, di dunia dekorasi Nanti ini ini dibawa saya sedikit kemana? lari. Sedikit lari dari jurusan. Nah, Kalau saya kabur tuh dari rumah bahaya ya. Bahaya ya. ini. Oke, tapi ada korelasinya nggak ilmu teknik industri dengan wedding? awalnya tuh Secara teori ada yang nyambung nggak? iya, awalnya tuh saya bingung, Bang. Jadi tuh memang saya kan awalnya tuh nggak ada niat sama sekali, Bang. Kalau Nggak ada untuk- mau kuliah maksudnya? Bukan, nggak ada niat untuk di dunia wedding ini, Bang. Oke. Saya Belum ada niat ya? Belum ada niat sama sekali. Saya kuliah itu jurusannya tuh teknik. Memang saya niatnya itu mau bekerja di bidang oil dan gas juga. Oh, mau Karena membantu orang betul. tua ngelanjutin. Nah, basicnya keluarga itu dia semua itu ada di dunia oil dan gas. Oh, Nah, keluarga besar pada umum iya, di rata-rata McDermott ya kebanyakan kerja. kebanyakan di luar kota sih, Bang. Oh, kebanyakan di Nah, luar. Nah, jadi itu saya kan sebagai anaknya saya pingin aja sih sebenarnya, karena nengok track record orang tua kan kerjanya ke sana ke sini kayaknya enak gitu kan. Seru jalan-jalannya. Wah, kayaknya seru nih, kayaknya berangkat ke sana, berangkat ke Oke. sini. Nah, situ saya minat banget, makanya saya kuliah di teknik industri. Berharap saya bisa masuk ke dunia oil dan gas. Nah, kodrat Allah, saya lulus. Rupanya saya tidak dapat kesempatan sebenarnya. Tapi Jadi udah pernah coba ngelamar? saya ya, jadi Udah saya pernah? pernah coba ngelamar, Bang, di perusahaan besar. Jadi saya Oke. pernah ngelamar, tapi saya sampai sebatas interview, Bang. Jadi Oke. di satu perusahaan besar itu sampai interviewnya 3 kali. Mhm. Jadi saya ingat sekali. Jadi interview pertama itu basic kita Oke. lewat, kemudian kedua itu Psikologi. iya, itu lewat, kemudian Oke. yang ketiga itu kita dipanggil juga lagi. Itu hanya sisa 2 orang, Bang. Mhm. Nah, jadi jadi 50-50 nih, kalau nggak dia yang diterima, saya yang diterima nih. Jadi Kurang saya orang dalam. iya, jadi saya sudah berharap banget nih kan dengan basic kita yang teknik industri dan Oke. pengetahuan kita. Nah, kodrat Rasanya Allah udah saya cukup tidak, ya? Iya, rupanya saya tidak diterima. Rupanya pas kita sharing sama
rekan-rekan. Nah, rupanya kita nggak punya orang dalam masalahnya, Oh Bang. gitu. Nah, Ternyata jadi orang dalam tuh sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Iya, jadi jadi Kalau nggak ada orang lama di luar aja di ya. luar aja. Itu saya di luar aja. Oke, kalau dari Mbak Ines, gimana cerita awal sebelum bersama di pelaminan kan ada solo dulu. Soal kali, Bang ya. Gimana cerita awal mengikuti perjalanan dari wedding organizer ini? Baik, kalau untuk Ines sendiri sebenarnya kenal Mas karena satu kampus. Oke. Udah satu kampus baru tahu ternyata Mas Bayu teman, maksudnya Mas Bayu itu senior di SMA juga. Oke. Jadi baru tahu di situ. Nah kemudian waktu itu Ines pernah kerja di satu perguruan tinggi swasta yang ada di Batam juga, kerja di sana sebagai marketing waktu itu. Oke, itu udah sebagai mahasiswa juga dan kerja sekalian. Iya, mahasiswa sekalian kerja. Oke. Kerja Kerja di sambil situ, kuliah. Benar, kerja di situ, kuliahnya di situ juga. Oke, Jadi, baik. waktu itu karena udah hampir 2 tahun kerja juga, jadi tamat sekolah tuh langsung kerja. Kerjanya ya itu aja sih sebenarnya. Nah, jadi kayaknya pingin kerja apa gitu. Iya. Coba ngelamar di tempat lain juga nggak keterima. Ya. Terus Mas Bayu bilang Senasib gini. Orang senasib tuh nanti dipertemukan. Terus karena kenal Mas Bayu di kampus kan, ngobrol lah sama Mas Bayu. Nah jadi kata Mas Bayu bilang mau nggak join bisnis gitu, bisnis apa? Jadi tapi ada bermula syaratnya. dari ngobrol-ngobrol ringan dulu ya. Ada syaratnya, kamu lebih banyak kehilangan waktu buat main sama teman gitu. Syarat itu udah disampaikan di awal. Udah ya. Oke. Tepat ini tahun berapa tuh Mbak Ines? 2015. 2015, oke. 2016 deh kayaknya Bang. 2016 ya, 2016. Iya. Karena 2015 Ines baru kuliah kan, baru kenal Mas Bayu. 2016 baru kayak ngobrol gitu. Oke. Terus Mas Bayu bilang, tapi kehilangan maksudnya kehilangan masa muda. Momen-momen anak muda enggak? Karena waktu itu masih belasan tahun. 18, 19, 20 ya, Iya, masih 18 segitu. ke 19 waktu itu. Oke. Nah, jadi kan itu masa-masanya pingin main kan sebenarnya, tapi kan dari Ines sendiri Ines pengen kerja. Oke, Jadi, udah ada niat juga, nggak udah mau ada buang-buang niat. masa muda Iya, gitu benar. kan. Iya. Terus mainlah ke rumah Mas Bayu sama teman-teman yang lain juga, karena waktu itu memang pure teman kan. Iya. Main Asik-asik aja iya, sebetulnya. benar. Ines ke rumah dong. Iya, tunggu ya, aku mau datang gitu. Karena kebetulan Ines sama Mas Bayu juga rumahnya deketan. 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 Jadi Pacarku 5 langkah. Asik. iya benar, deketan. Jadi waktu itu Mas Bayu main sama temannya, ayo Iya. ke rumah gitu. Nah yaudah ke rumah sama main sama teman Mas Bayu. Nah ketemu sama ibu, terus ibu ya nanya kan kerja di mana, kuliah di mana, sampai akhirnya kata ibu ya udah ikut ibu aja kerja gitu. Bantu-bantu gitu Bantu-bantu ya. ibu. Waktu Tapi itu kita nggak tahu isi hati ibu apa kan? enggak. Terus belum mau karena memang nggak tertarik di situ. Oh, nggak tertarik kalau Mas Bayu datang biarin aja ya kan? Nggak tertarik, iya maksudnya nggak Masih tertarik. pure lah bersahabat Iya, ya. Pingin kerja tapi belum ngelirik nih dunia Oke. wedding ini, belum ngelirik sama sekali karena kan basic Ines di perguruan tinggi. Oke. Lebih ngurus mahasiswa gitu kan. Fokusnya mau ke sana dulu lah ya. Iya benar, karena cita-citanya itu nggak itu. Oke. Terus habis itu seiring berjalannya waktu sempat diajak ibu berapa kali, ayo Nes kesini Nes ikut ibu gitu. Terus Sabtu Minggu ya? iya, karena Sabtu Minggu kan Minggu libur. Karena Sabtu masih kerja kan setengah hari. Ikut Nes ke sini. Terus lama-lama asik, baru ibu bilang, coba belajar henna katanya. Oh, oke. Biar ibu makeup, Ines yang belajar henna. Terus ya udah Ines belajar henna. Itu yang ngajarin henna ibu juga? Ibu cuman kayak gini Nes caranya Aha. gitu. Cuman di teoriin aja. Coba lah lihat YouTube kayak gitu kan. Kalau mama kan YouTube kan. Iya. Coba lihat YouTube. Akhirnya Ines belajar 1 bulan, alhamdulillah. Belajar tuh terus tiap hari. Kemudian ya udah berjalanlah henna itu 2016 belajar, 2017 udah mulai bisa, 2018 baru berani pegang pengantin. Oh gitu, 2 tahun juga. 2 tahun. Itu masih Tapi kerja juga di kampus sekalian, enggak? Atau iya masih kerja itu. masih? Berarti kerja di kampus. cari-cari waktu kosong lah ya di hari Minggu. Iya, dan itu juga nggak selalu Ines bisa karena kan Ines kuliah, kerja, terus juga Ines organisasi. Oke, Ya, masih ada berapa hal yang harus iya, diikuti. Masih
masih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan gitu. Terus akhirnya 2018 itu ya udah Ines resign dari kampus, Ines coba ikut bisnisnya Ibu sama Mas Bayu kan, coba jalan. Tapi belum kelar kuliahnya ya? Belum. Oke. Jadi terus itu ya udah ikutin wedding. Terus Ines kan backgroundnya itu dari teknik komputer. Teknik komputer, Teknik oke. komputer. Jadi belajar dari kayak mana sih buat sistem kayak gitu. Jadi membantu mengembangkan Cantika juga. Gitu. Yeah. Sebenarnya orang belakang layar. IT lah ya. Iya, IT orang belakang layar, orang belakang layarnya Cantika. Ya udah, akhirnya ikutin semuanya, bantu perkembangannya sampai akhirnya lulus kuliah selesai kuliah di 2019. 2020 wisuda, baru 2020 dilamar Mas Bayu. Oh gitu. Iya, baru ya udah nikah, baru ya sekarang harus fokus lagi. Baru saat itu ketika cinta bertasbih. Insyaallah. Oke, Mas Bayu saat itu melihat Ines sebelumnya lebih di mana? Iya, saya satu organisasi tadi Bang. Oke, jadi memang sama. saya di kuliah itu memang aktif organisasi, kemudian di SMA juga udah mulai aktif. Iya, di SMA aktif. Di OSIS ya atau di apa di dulu? OSIS, Oke. ya. Kemudian- Ketua atau apa dulu? Enggak, saya biasa aja Bang. Oke, Jadi anggota ketua biasa. bidang ya. Iya. Ketua bidang pun enggak Bang. Oh, member Anggota lah ya. biasa. Nah, kemudian saya ada di kampus, jadi kita organisasi Bang. Jadi saya aktif di BEM, kemudian saya juga satu organisasi sama Ines di HMI. Oke. Nah akhirnya mungkin di situ saya berjumpa sama Ines. Awalnya tuh hanya sebatas Say hello. say hello karena senioritas Bang. Jadi gengsi Oke, sebenarnya Bang. iya. Kalau kita Jaim lah jaim ya. memang ya. Kalau kita ngelirik adik-adik ini kadang kita harus Gitu. jaim sedikit Bang. Karena Padahal dalam senioritas, hati Bang. entah bergemuruh ya. Iya, padahal udah pengen banget kenalan kan. Awalnya Itu memang warisan zaman Belanda begitu. Senior junior. senioritas Bang. Akhirnya Akhirnya saya coba beranikan diri. Sebelumnya kenalan dulu sama Ines di organisasi, kemudian alhamdulillah sudah bisa chatting. Pada saya itu mungkin BBM ya. Mungkin kita sadar itu chattingnya mulai BBM. Nah kemudian saya coba bahasnya itu tidak bahas yang di luar dari konteks sebenarnya, tanda kutip Bang ya. Nah jadi itu saya ngajaknya tuh selalunya ngajak bisnis. Kerja di mana sih Dek katanya. Oh Di gitu. sini. Kenapa nggak ikut bisnis gini. Nah saya tuh ngajak Ines tuh selalunya ganti mindsetnya untuk tidak berharap sama orang. Oke. Nah, jadi, kita fokus bahas bisnis dulu lah Iya, gitu ya. Kalau gimana kalau kita coba buat bisnisnya bisnis apa? Nah kalau kita tuh cari bisnis yang memang nggak jauh sama bidang kita, sama hobi kita. Iya. Nah makanya itu kita coba buat bisnis kayak tadi seperti Ines bilang tadi, henna, hantaran. Nah tuh belajar pelan-pelan dulu, baru sampai sekarang ini kami bisa membuat bisnis seperti itu Bang. Berarti mulai kalian berdua mau serius kan ini dari 2016 ini sudah main ke rumahnya Mas Bayu ya. Main. Oke, 2018 sudah mulai fokus gitu. Jadi getaran cinta itu dimulai dari tahun berapa? 2020. Iya. Dari 2019 kalau nggak salah itu waktu Udah mulai lagi skripsi. PDKT. Mas Iya. nanya gini, kamu mau nikah kapan? Tahun depan. Ini cuma jawab gitu. Tapi Itu pun dengan juta kali ya. iya, Iya, tahun depan. oke, Bang. Kayak gitu. So jual mahal gitu ya. Iya. Ya nanyanya lagi skripsi, ya kan nggak kepikiran ke sana kan. Iya, Kita betul, mikirnya betul. gimana caranya Ceplas-ceplos nih skripsi aja cepet ya. selesai. Iya benar. Dan nanyanya itu juga nggak nanya yang kayak Serius ya. serius tuh enggak. Jadi kayak posisinya Ines di sini, Mas Bayu tuh di abang gitu posisinya. Oke. Dia Itu di nanya- rumah dia nanyain Di bercanda. galeri. Oh, di galeri. Pas lagi nyusun berkas skripsi mau Oke. mau pergi revisi. Mhm. Lewat nanyain, kamu mau nikah kapan? Tahun depan. Gitu, Ines jawabnya tahun Oke. depan. Oh, dia terus pergi aja gitu. Oke. Nggak ada pembahasan apa-apa, nggak ada. Titik gitu ya. Iya titik. Udah gitu. Terus itu 2019 kalau nggak salah bulan Oktober itu dia nanya. Nah baru Januari Ines wisuda. Februari ayahnya langsung ngomong sama Ines. Berarti Bayu selesai kuliah di tahun berapa? Saya 2014 Bang. 2016 sorry 2016 saya Udah selesai. Iya, saya selesai 2016. Berarti ada jeda 4 tahun juga. Berarti Bayu udah fokus ke
wedding ya, Sudah, sementara sudah. Ines baru menyelesaikan perkuliahan. Oke, dan akhirnya singkat cerita menikahlah seperti itu. Iya. Betul, menikah Oke. dengan persiapan yang sangat singkat ya. Iya, karena singkat banget. Kemarin sempat tertunda karena COVID. Covid bang. Oh, gitu. Jadi Sempat tertunda karena COVID. Harusnya sudah- sebelum Ramadan kali sebelum ya. Ramadan, jadi sudah direncanakan memang sama keluarga kan. Nah, kepada Allah kita dapat musibah, jadi ada corona. Jadi kita membatalkan sejenak niatan kita. Pending dulu Iya, sambil mempersiapkan sambil segala mempersiapkan. sesuatunya. Alhamdulillah kita dapat apa namanya? Waktu terbaik. Waktu betul. Baik. Nah, segeralah kita menyelesaikan ini. Niat baik Niat berdua. baik kita. Aha. Nggak nyampe 1 bulan. Betul. Jadi pas nentuin tanggal juga ibu cuma nanya gini karena Ines adminnya kan. Ibu nanya, Ines tanggal berapa kosong bulan November? Tanggal 29 Bu. Oh ya udah nanti nikahnya tanggal 29 aja. Udah gitu. Terus ngobrol sama orang tua kan. Dan baru siap-siap iya, ya untuk berkeluarga. Berarti ada hal yang sederhana aja sih proses sebenarnya ya. Iya, Gak sederhana seperti banget. ke drama-drama Korea gitu ya. Enggak, sederhana banget. Cari tanggal yang kosong di tempat Cantika, kebetulan cuma 1 tanggal yang kosong, Bang. Oh, Pada dari saat sekian bulan banyak itu. tanggal yang ada. Iya, tanggal 29 itu 29 Ahad ya. Ahad Oke. 29 November. Karena mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa karena udah full. Iya. Dan nggak tahu anehnya, alhamdulillah juga Menariknya, di tanggal 29 November itu sama sekali nggak ada yang nanya. Oh gitu. Benar, iya benar, nggak ada yang nanya sama sekali di tanggal 29. Terkesan kosong tiba-tiba, Kosong tiba-tiba. seolah-olah Iya. terencana gitu Iya kan. Oke. benar, itu juga dapat, maksudnya ibu nanya ke Ines tanggal berapa yang kosong. Itu bulan Oktober, pertengahan Oktober. Jadi tanggal berapa Nes yang kosong gitu? Iya. Tanggal 29 Bu, cuman ada. Oh ya udah nanti coba ngobrol dulu sama ayah sama keluarga gitu. Ya udah. Dan Artinya nggak ada yang rumit-rumit ya preparingnya ya. Enggak, Oke. tidak ada sama sekali ya, bagus sederhana aja ya. Dan ternyata jodoh tuh ternyata jalannya mudah kan. iya, Insyaallah. tapi panjang perjalanan. Oke. Baik, berarti Mas Bayu yang sudah ngikuti perkembangan Cantika dari 2006 sampai 2016 nih ya. Iya, Bang. Nah, kemudian sudah meyakinkan untuk memiliki dekorasi itu, apa yang membuat yakin kita harus merambah bisnisnya biar lebih berkembang? Apa yang dibaca bersama Ibu saat itu? Iya, kita saya pribadi Bang lihatnya itu di perjuangan ibu saya dulu Bang. Iya. Jadi dulu pada saat masih kuliah, kalau misalnya dekor di tempat-tempat lain, itu ibu saya yang masih masang bunga. Jadi nenek tangga. Manjat-manjat gitu. Iya, jadi ibu saya kadang wah, saya kasihan juga nih kan. Nenek ibu saya yang kesana sini bawa bunga. Beliau masih jadi Wonder Woman gitu ya. Wih, kalau banget, hari Bang. H. Sampai saat ini Bang. Masih sampai saat Sampai ini saat masih ini aktif. sampai, Iya. Nah jadi itu saya cobalah belajar dekorasi dari senior saya yang dulu memang kerja di Cantika. Nah kemudian saya coba masang bunga gini. Nah mungkin alhamdulillah juga basic dari teknik saya Bang. Jadi ada teknik industri saya. Mungkin saya agak sedikit paham untuk masalah desain, kemudian masalah sketch. Iya. Nah mungkin itu Desain grafisnya masih Bang. berlaku ya. Jadi kok gini-gini aja ya dekornya ya, kayak mana sih biar bisa bagus. Nah kalau di zaman itu sosial media belum seheboh sekarang Bang. Iya. Jadi kalau sekarang ini gampang banget nyari referensi. iya referensi apa kita tinggal searching saja. Kalau dulu tuh susah banget. Nah itu ide kita yang memang diperlukan pada saat dikuras itu. habis ya. Besok mau style seperti apa lagi? Betul. Biar beda dari satu wedding ke wedding yang lain. Iya betul. Karena kan nggak mungkin sama kan. Kalau orang lihat cuman itu aja gitu. Terkadang Orang nama klien juga ada benar, boringnya ya. Harus ganti suasana sebenarnya. Nah, jadi ilmu desain grafis itu masih bisa diaplikasikan untuk Masih bisa di dekorasi. Iya betul. Nah kemudian juga saya kan di kuliah tuh teknik industri, jadi dia lebih ke manajemen juga sebenarnya. Jadi teknik-teknik forecasting, peramalan. Jadi itu teknik membaca peluang itu kita pelajari juga Bang. Jadi saya memang fokus ke Cantika itu. Memang saya meyakinkan diri saya itu udah setelah saya ditolak dari kerja tadi Padahal ngarep banget ya. betul. Mungkin kalau memang kalau ada Allah saya diterima, mungkin saya nggak di Cantika Bang. Iya, ada skenario Allah yang jauh lebih baik. Betul. Nah sampai itu saya meyakinkan diri saya fokus untuk Cantika dan alhamdulillah
sampai saat ini saya dipercaya untuk memegang langsung Cantika, Bang. Jadi setelah saya nikah ini ibu saya pelan-pelan istirahat. Tapi beliau tetap mengkontrol kami semua, manajemen tuh dikontrol semua sama beliau. Kemudian kalau misalnya urgent make up itu masih ibu saya semua. Masih turun ya? Masih turun. Tiba-tiba ada berapa wedding nih ibu harus bantu. Bahkan akhirnya. kalau dekorasi kemarin ya masih dekorasi di asrama haji. Jadi ibu masih masang-masang bunga, masih ikut. Pada dasarnya memang dunia beliau kan dunia wedding, Bang. Mungkin pada saat istirahat mungkin dia greget. Justru sakit juga di rumah kan, nggak ngapa-ngapain. Makanya itu mereka ngikut sama anak-anaknya. Dan hari ini tetap dikontrol ya sama ibu untuk semua hal. Masih, Bang. Oke, kalau dilihat nih Mas Bayu kan dari 2016 sudah mulai masuk ke dekorasi, kemudian kalian menikah di 2020 gitu kan ya. Kalau dilihat progres rezekinya lebih banyak setelah menikah kah atau sebelum menikah? Iya, jadi kalau progresnya Cantika nih, Bang ya. Cantika ini progresnya tuh alhamdulillah pas. Karena beda nih, Bang. Jadi kalau sebelum menikah ini kan dia sebelum pandemik sebenarnya. Iya. Jadi itu rates-nya itu stabil aja sebelumnya. Itu masih stabil Sabtu Minggu ya. Kemudian dan itu full ya setiap minggunya. Itu rata-rata, Bang ya. Nah, alhamdulillah pada saat pandemi kita break sejenak, kemudian kita evaluasi di sana semua persiapannya tuh bagaimana nanti kalau misalnya memang sudah diizinkan untuk pernikahan. Iya, sebetulnya tuh ada ini ya, ada situasi yang membuat kita break tapi kita mikir ide seterusnya ngapain lagi nih gitu kan. Betul. Rehat juga barangkali kan. Iya. Rehat badan tapi nggak pikiran. Karena kita harus terus berinovasi kan. Betul. Apa sih peluang apa lagi yang bisa diambil? Karena kan kita nggak mungkin stuck di situ aja. Iya. Akhirnya setelah menikah apa yang setelah menikah energi yang dipersiapkan? Nah, luar biasa banget, Bang ya. Jadi memang kalau Allah memang janji Allah kalau memang setelah menikah itu rezeki berlipat-lipat ganda, Bang. Jadi memang sebetulnya Abang pengen dengar itu. Jadi memang ini real, Bang. Jadi ini memang real. Jadi untuk yang pendengar yang di sana yang belum menikah segera menikah, Bang ya. Yang di sebelah maksudnya. Iya, yang di sebelah. Jangan masih anak sekolah, Bang. Oh, gitu. Kan rencana dulu. Iya, rencana dulu. Memang janji Allah tuh pasti, Bang. Nah, jadi setelah kita menikah, alhamdulillah rezeki itu mengalir begitu saja. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa buka lapangan pekerjaan yang insya Allah mudah-mudahan Allah karuniai kita untuk rezeki yang banyak ya. Jadi kita bisa mengumpulkan beberapa vendor-vendor, nanti kita bisa coba kerjasama seperti itu. Jadi lapangan rezekinya mudah-mudahan bisa ditambah lagi sama Allah. Berkolaborasi dengan beberapa pihak-pihak juga untuk saling membantu ya. Betul, Bang. Dan ternyata memang setelah menikah rezeki itu terbuka luas ya. Iya, Alhamdulillah. Terbuka banget ya. Kalau untuk rezeki alhamdulillah. Ada aja sih. Nggak satu pintu yang lain. Iya, betul. Nah, saat ini tim berapa orang nih membantu Cantika untuk turun ke lapangan? Iya, jadi yang aktif berapa yang aktif orang? Ya, kalau di Cantika sendiri kita nggak punya karyawan, Bang. Kita punyanya tim. Jadi saya nggak pernah menganggap mereka itu karyawan. Nah, kalau untuk dekorasi kita ada tim tetap itu ada 5 orang. Dekorasi ya. Iya, kemudian tim wedding organizer sendiri itu ada 11 orang. Ada 11 orang. Kemudian tim fotografer itu ada 3 orang. Nah, jadi semuanya tuh kita tim di Cantika tuh, Bang. Berarti jadi kurang lebih sekitar 20 lah ya yang terlibat aktif. Betul. Nah, jadi tuh kita nggak pernah menganggap mereka tuh karyawan. Dan kebanyakan sebaya juga ya dari teman-teman tersebut. Kebanyakan sebaya, Bang. Jadi kawan-kawan komplek kebanyakan ya. Iya, benar. Tapi tapi kalau untuk dekorasi ada yang lebih tua. Ada yang lebih tua. Ada yang lebih tua karena mereka yang lebih paham medannya. Benar, lebih mereka yang terjun duluan daripada kita dan untuk skala umur juga di atas kita. Nah, untuk Bayu dan juga Ines gimana cara membuat tim itu tetap sehat begitu kan, kemudian komunikasinya bisa terjaga dengan baik, kemudian saling juga mengutamakan profesionalitas, kemudian teman sebayanya juga tidak dianggap berkurang. Jadi kan itu butuh trik sendiri agar mereka good mood untuk tetap bekerja sama. Mas Ines nih. Oke. Nah, kalau untuk tim sendiri sih sebenarnya mungkin satu karena
ruang lingkup kita temenan. Terus dari teman ada yang satu kuliah juga kan, ada juga yang satu organisasi, ada juga teman-teman sekitar perumahan. Jadi teman-teman main ya. Benar. Lebih dapat chemistry-nya juga kan. Terus juga mereka tahu kita tahu mereka. Jadi mungkin ada saatnya manusiawi sih Bang. Kalau kerja mungkin ada yang bad mood, ada yang gimana gitu. Lebih saling mengerti aja sih. Kita juga ada waktunya istirahat, tapi lebih banyak nggak istirahatnya. Istirahat nih pagi, nanti malam ada jumpa orang. Istirahat malam, nantinya paginya ada lagi ketemu orang. Tapi lebih ke kayak gimana sebenarnya komunikasi sih yang penting. Mereka butuh apa, mereka maunya gimana gitu. Kita juga mau gimana, ke komunikasi aja sih yang lebih. Dan alhamdulillah mereka masih ini ya, dalam artian paham yang dimaksud begitu kan. Nggak misunderstanding kan. Nah, kalau saya sedikit tambahan Bang ya. Nah, jadi sebelum kita menggabungkan tim, jadi itu biasanya kita tuh menanyakan mereka untuk keikhlasannya dulu sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau mereka ikhlas untuk bergabung di sini, ya ikhlas berarti dalam artian sama-sama capek, sama-sama berjuang. Kalau mereka sudah yakin dan ikhlas sama kita, nah kita buat mereka tuh nyaman Bang. Jadi kalau kerja di Cantika, mereka tuh bebas mau ngapain aja. Jadi mau main game, sosial media, bawa makanan, masak, itu bebas di tempat kami. Jadi bahkan rumah kalian jadi rumah mereka juga kan? Iya betul. Iya, 24 jam terbuka untuk tim. Jadi kapan seru-seruan ya di rumah. Jadi kami kan memang kerja tuh bareng semua. Jadi nggak pernah menganggap ini pimpinan saya, ini bawahan saya tuh, kami nggak pernah seperti itu. Kami nggak ngebusi. Iya, kami jalanin jadi jiwa leadershipnya jalan ya, bukan? Yang penting mereka nyaman Bang, yang penting mereka nyaman. Dan sampai hari ini alhamdulillah mereka masih bertahan untuk sama-sama bergerak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Oke. Kemudian kalau di Batam kan kita ngeliat juga dalam artian orang yang bergerak di bidang sama kan juga semakin lama semakin banyak gak sih Mas Bayu? Untuk wedding organizer sendiri. Iya, banyak banget Bang, karena memang kami juga mengamati banget. Nah, ini dunia wedding ini mungkin kalau kita baca peluangnya masih banyak banget. Iya, opportunity. Iya, betul. Nah, apalagi yang bergerak sekarang juga lebih ke anak muda. Anak muda, iya. Inovasi anak muda lebih hebat ya. Iya benar, karena kan kreativitasnya tinggi. Mereka juga ngebaca peluang, karena kan untuk nikah sendiri itu bisa dibilang nggak ada habisnya kan, karena kan pasti ada aja yang setiap nikah. Minggu. Peluangnya besar. Dan tergantung selera juga kan, karena nggak mungkin semua satu selera kan. Pasti mereka juga punya apa sih keunggulan mereka gitu. Cocok-cocokan juga ya. Benar, cocok-cocokan juga selera kan. Oke, dan kalau seandainya 1 minggu biasa minimalnya berapa nih yang sudah dilewatin untuk job-job yang masuk, seperti apa? Sebenarnya kan itu tergantung rezeki yang Allah kasih juga. Ada yang 3, ada yang 4, kadang juga ada yang 1. Kadang kita lebih happy pas dapet waktu libur. Nyari waktu kosong malah ya. Benar. Jadi pas weekend itu happy aja, maksudnya istirahat sebentar gitu kan, besok udah full lagi jadwalnya. Berarti ini kalau ketika ada job banyak alhamdulillah gitu ya. Ada saatnya rehat alhamdulillah juga. Bisa lebih istirahat kan kalau untuk itu. Tapi ya alhamdulillah sejauh ini ada aja rezeki dari Allah. Nah, untuk teknik marketingnya yang biar bisa stabil, seperti apa yang kalian buat di media sosial, harus bagaimana begitu? Ya, jadi kita kan perang media sosial hari ini cukup tajam kan? Cukup tajam ya. Jadi sekarang banyak pengamat Bang ya. Iya, terkadang mungkin orang yang kan ada tuh yang namanya media sosial silent rider ya. Yang mereka itu kayaknya ngamatin kita ini apa di mana, tapi nggak mau ngomong kan? Betul. Sebagai pengamat ya. Betul. Gimana tuh? Nah, jadi kita itu punya sistem kalau masalah branding ini, kita sebenarnya lagi gencar-gencarnya memang memanfaatkan sosial media Bang. Iya, betul. Jadi kita memang sudah bentuk tim untuk sosial media. Salah satunya tadi Lastrianti, salah satu tim WO saya itu memang khusus untuk bagian sosial media. Dan alhamdulillah saya
sekarang dapat bantuan Bang. Jadi dapat bantuan dari SMK 2. Itu kita ada kerjasama untuk magang. Jadi ada praktek magang dari SMK 2. Oh, mereka yang magang ke kita maksudnya gitu. Iya, jadi siswanya di sana itu magang di tempat kita Bang selama 3 bulan. Oh, luar biasa iya, berarti. alhamdulillah kita Sejak dapat kapan mulai bantuan. rencana program itu dimulai? Tahun ini? Iya, tahun ini sudah berjalan Bang. Ada berapa orang yang magang? Alhamdulillah kita dapat 3 orang Bang. Nah, jadi salah satunya itu hadir di tempat kita juga Bang. Nah, jadi kebetulan adik-adik ini dibantu dalam fotografi atau di mananya? Kebetulan ke marketing. Ke marketingnya, oke. Basic adik-adik ini dia kecantikan kalau dalam jurusannya Bang. Nah, kebetulan satu bidang sebenarnya sama cantika. Memang kalau di bidang kecantikan, tata rias semua satu bidang. Nah, nah mungkin talent yang lebih ini kita manfaatkan lagi untuk adik-adik ini yang zaman now memanfaatkan sosial media, Instagram, TikTok kan. Nah, alhamdulillah saya yang belum pernah main TikTok gara-gara adik-adik ini akhirnya saya main TikTok juga Bang. Yang bawaannya kalem jaim ya. Iya. Ini pengaruh sama adik-adik kan. Nah, jadi adik-adik yang heboh, terus itu tim yang gesit, nengok-nengok peluang langsung di-update, kemudian ada kesempatan langsung di-update. Nah, itu yang saat ini memang yang lagi dibutuhkan sekarang ini ya, karena sosial media kan memang pengaruhnya tinggi banget memang. Iya, karena hari-hari mata ke situ kan. Iya. 24 jam bangun tidur lihat media sosial. Apalagi, mau tidur lihat media sosial lagi. Iya benar, apalagi untuk anak-anak ya milenial. Ya milenial, karena kan mereka kan bangun, benar yang Abang bilang kan, bangun tidur lihatnya handphone. Jangan jauh-jauh, kita sendiri juga pasti kayak gitu kan, lihat updatean terbaru. Iya, kadang lupa sama siapa di sebelah kan. Oke, kemudian sebetulnya selera dari pasar saat ini lebih kemana kalau untuk wedding? Kalau dibaca dari ini yang berkembang. Iya, selera mungkin selera pasar ya. Jadi umumnya itu sekarang itu ke minimalis modern Bang. Kalau misalnya kita ngomong dekorasi, itu sekarang minimalis modern. Nah, PR-nya itu berat sebenarnya. Kalau klien kan maunya yang bagus, yang simple, yang murah. Nah, itu 3 hal yang agak rumit ya, tapi bisa disatukan. Bisa, tergantung sama permintaan sebenarnya kan. Dan mereka juga sesuai selera anak mudanya juga ya. Kalau untuk price itu sebenarnya mahal atau murah itu tergantung bagaimana mereka memposisikan. Tergantung dari apa nih yang mereka mau, apa dia benar, apa kebutuhan mereka sebenarnya seperti itu. Betul. Oke, dan kemudian ketika mereka semuanya seperti ini, nah bagaimana kalian menerjemahkan selera yang tadi? Iya, jadi setiap klien kan beda-beda tuh. Iya, setiap klien itu kan sudah punya pandangan sebenarnya ya. Ketika mereka melihat ke arah cantika dan pada awalnya mereka sudah mulai chat sama admin kita. Kemudian itu tiap minggu, tiap hari ada yang chat ya. Dari pagi, malam, siang kita layani insya Allah. Itu mereka nggak tahu kalau kita lagi tidur ya. Jam 12 pun ada yang ngechat, jam 1 malam juga ada yang ngechat. Tapi tetap kita balas pagi kalau udah malam kan. Nah, jadi itu kalau misalnya kita sudah dapat customer dan kemudian kita sudah ada feedback, nah biasanya itu kita ajak mereka untuk diskusi bareng, briefing gitu. Betul. Nah, ajak meet up dulu ya. Konsul dulu seperti apa. Jadi keinginan sama kemampuan itu harus kita imbangi Bang. Nah, jadi kalau klien inginnya seperti ini, tapi kita lihat dulu kemampuan beliau. Nah, kalau kemampuan diiringi sama keinginan yang kuat, nah kita tinggal implementasi saja Bang. Ya tinggal goal ya kan. Iya, kalau dekorasi, kalau misalnya marketing kan sifatnya dibisa-bisain dulu. Nah, bisa ini bisa ini bisa. Yang penting diokekan dulu. Iya, penting. Kalau udah cancel nanti dia lari. Iya, yang penting deal kalau dulu. kita nggak bisa, dia nggak bisa ini. Iya, tapi tetap dan itu nanti akan jadi ini ya, gayung bersambut dari mulut ke mulut. Dia nggak bisa ini, nggak biasa ini, itu jadi bahaya kan bagi kita yang memiliki jasa. Menjaga itu sebenarnya kalau untuk marketing itu yang lebih lebih ujung tombaknya itu mulut ke mulut Bang. Betul. Karena kalau misalnya satu klien puas, otomatis nih satu teman pasti nanya kan, pakai siapa? Multi level marketing kan akhirnya. Betul. Itu sebenarnya yang ujung tombak untuk marketing sendiri. Karena kalau misalnya kita sosial media saat ini berguna banget. Tapi kalau untuk mulut ke mulut itu yang lebih dipercaya sama lebih orang. sadis itu ya. Iya benar. Dan kita juga memanfaatkan itu karena kan kita juga nggak mungkin kasih yang
muluk-muluk juga ya. Iya benar. Paling enggak mau besar ataupun kecil yang kita dapat, pasti kita berusaha semaksimal mungkin gimana dia tampil bagus, dekorasinya bagus, makeupnya juga bisa disesuaikan bagus juga. Jadi ya itu semua sih Bang. Jadi kita memberikan yang terbaik untuk mereka, karena mereka mau besar atau kecil mereka bayar kita, itu rezeki kita. Tinggal bagaimana kita bersyukurnya aja lagi. Dan mereka pun pada akhirnya setelah kita berikan beberapa penawaran dan mereka merasa cocok, ayo dijalankan. Iya benar. Nah, tapi ada sedikit tips nih Bang. Jadi saya mau sharing sedikit ya. Kalau misalnya kita posisi sebagai marketing di bagian wedding organizer ya. Jadi kan kita selalunya biasanya itu memposisikan semuanya tuh serba bisa Bang ya. Tapi kembali lagi sama kemampuan ini kita branding kita Bang. Jadi kalau misalnya di luar dari ekspektasi kita sudah bisa kemudian hasilnya di luar ekspektasi karena tidak membaca kesanggupan dari branding kita sendiri. Nah biasanya tuh lupa. Nah jadi misalnya kita seandainya memang opsinya dari klien memang kita nggak sanggupin, nah biasanya itu kita selalunya bilang memang kita tidak sanggup. Nah tetapi kita selalunya beli opsi Bang. Nah jadi opsi, kalau misalnya opsi A tidak sanggup, biasanya kita coba plan atau plan opsi B. Iya betul. Iya. Nah itu yang mungkin klien percaya. Jadi kalau memang barangnya itu, propertinya itu memang nggak ada, kemudian diada-adain, pada saat di hari H kita sendiri sebenarnya susah Bang. Iya, menyusahkan diri Sendiri kan, gara-gara cuman berharap job itu goal misalnya. Nah ujungnya juga gagal kecewa. gitu kan. Kita nggak puas, kemudian nanti omongan di mana-mana. Itu juga lebih berbahaya lagi. Bang. Makanya marketing itu walaupun mereka selalunya bilang bisa-bisa, biasanya itu bisanya itu harus ada buktinya juga kan. Nah, yang melihat dari kemampuan memang branding tersebut, ya kan? Seperti itu. Kalau memang kita sanggup, insya Allah kita sanggup. Tapi misalnya tidak, ya insya Allah kita coba cari plannya seperti itu. Dan nanti tergantung lagi klien maunya seperti apa gitu betul. ya. Dan di 2019 sudah mulai ada wedding organizer nih untuk Cantika sendiri. Ini seperti apa peran-peran yang dilakukan di lapangan? Iya, awalnya 2019 itu saya iseng-iseng aja Bang. Nah, jadi itu ada kawan saya memang yang pada saat itu belum bekerja. Jadi saya ajak mereka tuh untuk bergabung. Kita bergabung yuk. Coba kita jadi pelayanan jasa wedding organizer. Jadi seperti apa nih? Jadi kita cuman ngira-ngira aja Bang. Karena kan memang kita pertamanya tuh belum booming, wedding organizer tuh belum booming Bang. Oh belum, di 2019 pada saat itu belum juga ya? Pada saat ada tapi belum booming. Ya belum booming Bang. Booming itu saat pandemik ya. Betul. Booming itu saat pandemik. Dan karena pada saat itu orang juga mengatur jarak, butuh orang lain ya yang standby. Iya, kalau dulu kan mindsetnya bayar dekorasi, fotografer dan mua itu udah bisa jalan sepenuhnya Bang. Pada saat sebelum pandemik Bang ya. Iya. Nah pada saat itu saya iseng-iseng memang awalnya tuh coba dulu sama kawan-kawan saya berlima, kemudian alhamdulillah berhasil. Nah kemudian coba lagi collab sama MC, alhamdulillah berhasil. Akhirnya kalau kita jadi bisa, seru gitu. Kok kita nggak coba aja terus kita bertahan. Nah walaupun ada formasi yang baru Bang, jadi itu memang ada kawan yang sudah dapat kerja kemudian buka usaha sendiri. Nah, akhirnya saya coba menggabungkan lagi formasi yang baru, kemudian bantuan-bantuan yang kayak tadi kerjasama dari sekolah-sekolah kita gabungkan semuanya. Akhirnya terbentuklah tim wedding organizer. Namanya tuh sekarang tuh CWP Squad Bang. Nah, kita punya anak nama, muda anak semua. muda semua CWP Squad. Nah jadi tuh kita pada saat pandemik kita memang sudah mendapatkan tugas sebenarnya yang berat dari pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan Bang. Nah jadi itu sebelumnya itu saya juga tergabung dalam organisasi perkumpulan dekorasi. Itu sama kawan-kawan yang lain kemudian ngebentuk untuk sistem protokol kesehatan di Kota Batam Bang. Nah alhamdulillah bergabung sama tim vendor-vendor yang terlibat membentuk suatu kerjasama yang baik juga akhirnya untuk protokol kesehatannya. Alhamdulillah terbentuklah WO. Jadi disarankan menggunakan WO. Jadi artinya WO pemerintah juga akhirnya menyetujui ya untuk penggunaan WO itu dan itu menjadi platform bagi kita. Oh kayaknya ini udah pas saatnya. Iya betul. Nah keluar kebijakan pemerintah itu akhirnya kita mulai merasa power lagi Bang. Jadi
bisa nih kita melakukan kerjasama sama pemerintah, kita melaksanakan protokol kesehatan yang sesuai sama kebijakan pemerintah, kemudian kita jalankan. Alhamdulillah sampai saat ini kita coba terus berusaha sambil belajar Bang ya. Nah, bagaimana menjalankan protokol kesehatan di wedding pada saat ini. Nah, itulah salah satu fungsi besar untuk wedding organizer Bang. Seperti itu Bang. Dan akhirnya ini menjadi sebuah bagian yang penting dari Cantika Wedding Profesional untuk jalan bersama dengan konsep-konsep yang baru begitu kan. Iya betul Bang. Jadi salah satu yang terobosan juga ini, jadi selain dari dekorasi, make up, ini salah satunya tuh branding dari CWP Squad ini Bang. Jadi kita memang memberikan pelayanan jasa untuk klien yang memang membutuhkan jasa organizer Bang. Nah, ini juga terbuka sebenarnya untuk umum Bang. Jadi untuk klien ataupun vendor yang memang belum mempunyai wedding organizer, insya Allah kami juga siap membantu. Berkolaborasi kembali. Betul, insya Allah kita siap membantu untuk melaksanakan protokol kesehatan, kemudian konsep-konsep dari klien. Nah, insya Allah tim kita juga bisa ngebantu di luar dari Cantika Bang. Oke, dan kita tidak hanya satu item, akhirnya ada berapa hal nih yang bisa kita kolaborasi dengan yang lain ya. Iya, betul. Oke. Dan kalau yang paling menarik nih Mas Bayu dan juga Mbak Ines, feedback setelah mereka selesai nih resepsi, apa yang paling membahagiakan bagi kalian? Kepuasan mereka. Kepuasan Bang. Biasanya redaksi apa sih yang paling lucu yang diterima, setting seperti apa yang paling membekas bagi Mas Bayu sama Mbak Ines? Aku tadi diucapin bahasa ini kayaknya luar biasa, seperti apa? Iya, lebih ke kayak mereka bersyukur, happy karena acara mereka berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Walaupun nggak kebayang seperti apa yang akan terjadi sebenarnya. Walaupun misalnya nih datang nih ke tempat kita, datang ke galeri kan, ngobrolin untuk masalah konsep gini segala macam, itu kan satu sebenarnya untuk mereka kebayang ini kayak gimana nih pas acara mereka. Tapi pas imajinasinya. Iya, imajinasi mereka kan tentang Cantika nih. Nah, begitu pas hari H kita juga karena mereka mempunyai kepercayaan yang luar biasa ke kita juga harus memberikan pelayanan yang terbaik, service kita yang terbaik buat mereka. Dan alhamdulillah kalau misalnya udah acara mereka bersyukur. Baru mengakui ya. Allah, baru mengakui ya. Alhamdulillah Bang ya. Hari apa kemarin ya, Sabtu ya. Alhamdulillah ya, acara berjalan lancar. Alhamdulillah kita juga collab kemudian sama MC Bang Badri Bang ya. Oh, kenal ya. Nah, alhamdulillah ya. Titip salam kalau gitu. Nanti saya sampaikan insyaallah Bang ya. Badri. Nah, jadi kebetulan awalnya itu memang di luar daripada konsep sebenarnya Bang. Jadi konsep klien itu minta yang sederhana, kemudian bla 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 bla. Kita coba tawarkan sebenarnya bagaimana kalau misalnya kita coba konsepnya yang sedikit berbeda dengan unsur yang sederhana tapi tetap unsur elegan islaminya itu dapat Bang. Nah, jadi kita coba tawarkan. Nah, salah satunya tuh kita tawarkan MC terbaik kita Bang. Oh, jadi ada ya? Langsung Bang. Jadi memang saya kontak Bang Badri. Jadi memang tim saya tinggal di mana tuh dia ya? Di Tiban ya Bang ya. Nah, kebetulan memang saya langsung kontak sama MC terbaik. Alhamdulillah saya langsung menjatuhkan pilihan saya. Jadi kan sebelum itu pada saat itu tim saya tuh mengkonfirmasi dulu sebelumnya MC siapa yang akan ditunjuk. Nah, kemudian saya langsung coba tunjuk, langsung tolong kontak Bang Badri, coba tanyakan pada saat itu jamnya masih kosong apa enggak, available apa enggak. Kadang dia so sibuk gitu kan. Kalau so sibuk ini susah. Kalau sibuk benar iya bisa dimaklumi. Yang so itu yang serba nanggung, yang PR-nya agak gimana kan. Alhamdulillah responnya baik ya sama MC ya. Nah, akhirnya konsepnya yang dari awal sederhana itu berjalan. Nah, jadi itu berjalan sedemikian rupa. Dan alhamdulillah konsep yang sesuai saya janjikan, islaminya dapat, kemudian konsep sederhananya dapat, itu berkat MC juga. Dan menghiburnya juga dapat. Pecah banget ya kemarin ya. Dan akhirnya ekspektasi dari tuan rumah yang simple jadi menarik banget. Mungkin itu salah satu terobosan juga kan. Iya, terobosan. Apalagi nanti pasca Ramadan akan lebih heboh lagi pasti. Betul. Insyaallah ya. Karena kan Syawal kan alhamdulillah pasti banyak yang nikah kan. Iya, biasa kalau habis lebaran pada full jadwal kan.
alhamdulillah. Nah, ini ada trik tertentu menghadapi setelah Ramadan. Kan tadi ceritanya di awal break dulu nih, fokus ke keluarga, ibadah kan, seperti itu. Seiring berjalannya waktu pasti juga ya tadi yang saya bilang Bang, mungkin istirahat badan tapi pikiran belum. Oke. Sambil meramu-ramu ide. Iya benar. Mungkin Mas Bayu sama Mbak Ines perlu bulan madu ke Turki dulu kan. Iya. Jadi dapat konsep international wedding kan. Insyaallah. Artinya sudah mulai ada hal baru ya, new project mungkin. Satu bulan kita nyari formulasi barangkali ya. Nah, memang awalnya itu memang kita sudah konsepkan sebenarnya sama tim. Jadi tinggal mematangkan aja, Bang. Oh, sudah ada berapa hal-hal baru konsep ya? Hal baru. Memang pertama itu menguatkan internal visi-misi dulu. Iya, kemudian konsep kita itu arahnya kemana, Bang? Jadi itu berjalannya kemana? Alhamdulillah kita insya Allah berjalannya tuh ke wedding Islami, Bang. Jadi itu kita memperkuat wedding tuh secara Islami. Makanya kayak kemarin kan saya sedikit sharing sama Bang Badri bagaimana sih sebenarnya MC itu menjalankan konsep-konsep Islami, bagaimana cara sungkeman yang baik dan benar, bagaimana akad yang baik dan benar. Nah, itu kan jadi terobosan kita, masukan kita. Nah, kemudian evaluasinya nanti baru kita evaluasi bersama. Kemudian kalau sudah memang sepaham semua bersama vendor-vendor yang terlibat, tim juga yang terlibat sudah sepaham. Nah, insya Allah lepas bulan Ramadan ini baru kita jalankan, Bang. Oke, karena memang kita butuh hal baru juga kayak. Iya, betul. Sehingga nanti kalau kita berhenti bergerak maka kita akan mati sebenarnya kan. Nggak bisa berarti stuck tumbuh. di situ aja. Kalau bisnis kan nggak bisa stuck di situ. Jangankan bisnis, kita juga harus punya inovasi. Apa nih? Iya benar. Apa nih kedepannya? Hal-hal baru gitu kan. Sama kayak handphone kan, kalau sana gitu-gitu aja kan orang juga nggak akan beli kan. Betul. Mungkin harus ada target sebenarnya. Betul. Karena ya namanya manusia nggak pernah puas ya dalam satu hal. Dan itu menjadi PR bagaimana kita selalu bekerja keras ini apalagi dan akhirnya juga orang akan merasa sama-sama membutuhkan hal itu ya kan. Betul. Iya benar sekali. Waduh, Mas Bayu, Ines ini kayaknya kita udah sampai di penghujung waktu. Baik. Nggak terasa, Bang ya? Iya, udah setengah jam. Oh iya, nggak terasa sebentar Seperti lagi. ngomong di kafe aja kan. Iya benar. Baik, Mas Bayu sama Mbak Ines, boleh nih mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada pendengar di rumah yang di Singapura, Malaysia, Batam dan sekitarnya seputar professional wedding organizer dari Cantika Wedding. Baik, saya sedikit kasih tips sebenarnya, Bang ya. Iya. Jadi posisi saya sebagai klien dulu. Nah, jika kita menginginkan wedding, inginkan pernikahan, nah kita sebenarnya harus paham beberapa faktor, Bang. Iya. Yang pertama itu faktor kemampuan, kemudian keinginan. Nah, perlu saya garis bawahi untuk seluruh vendor yang ada di Kota Batam itu semuanya baik dan bagus, Bang. Baik dan bagus. Iya, baik dan bagus. Kita nggak boleh berusaha ya. Iya, insya Allah mereka tuh semua baik dan bagus. Nah, tinggal kliennya saja yang menentukan arahnya itu ingin kemana. Iya. Nah, kemudian kalau sudah memantaskan diri untuk memilih vendor, nah pelajari dulu vendornya. Iya. Nah, kemudian konsultasi dulu sama vendornya. Jadi jangan langsung menjatuhkan di satu hal, kemudian tidak ada konsultasi, kemudian tidak ada sharing. Nah, biasanya itu terjadi miskomunikasi. Akhirnya yang diterima juga malah salah semua ya Iya, kan. nah ada baiknya kalau sudah ketemu sama vendor, konsultasi apa yang memang diinginkan, kemudian apa yang ingin dikonsepkan, setuju apa enggak gitu ya. Dengan memperhatikan konsep-konsep yang diinginkan Yang juga. ditawarkan seperti apa gitu ya. Perlu diperhatikan juga budgeting, Bang ya. Nah, nggak ketinggalan budgeting. Jadi kemampuan finansial diri sendiri itu mampu nggak untuk melaksanakan pernikahan yang sesuai sama konsep. Iya. Nah, seperti itu kalau dari saya. Mungkin dari Jangan sampai nanti mereka sebetulnya budgetnya juga terbatas, terus pengennya lebih. Betul, Bang. Terus sebetulnya kita udah bisa mengakomodir, tetapi mungkin dengan mindset yang keliru nggak jadi, terus juga kemana-mana, dan diharapkan jangan seperti itu gitu ya. Iya. Karena semuanya itu pada bagus dan baik, tinggal kitanya ketika memutuskan atau tidak ya tetap aja semuanya baik-baik saja. Iya. Kalau dari klien mungkin itu, Bang, tapi kalau misalnya dari posisi saya sebagai vendor dari Cantika, nah selalunya saya harus perbanyak rasa bersyukur, Bang. Iya. Jadi karakter klien tuh berbeda memang. Jadi
finansialnya juga berbeda sebenarnya. Jadi kita nggak pernah pukul rata ini di atas atau di bawah. Kita pukul rata sama semua. Jika memang kita menyediakan paket sebenarnya, Bang. Betul. Jadi misalnya ada paket yang di atas, ada yang di bawah, itu kita sudah meyakinkan itu rezeki Allah. Nah, jadi kami nggak pernah mengkhawatirkan kenapa paketnya ini yang rendah, kenapa nggak paket yang tinggi. Nah, kita belum pernah seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau Allah berikan rezeki kita segitu, nah itulah rezeki kita pada saat itu. Dan alhamdulillah kan rezeki kita mudah-mudahan selalu baik dan selalu dilampahkan. Nah, yang penting tuh keikhlasan kita sebenarnya, Bang. Jadi setiap klien yang datang ke tempat kita ketika menginginkan A, B, nah biasanya itu saya kasih lebih. Nah, sebagai rasa saya syukur, rasa bersyukur tim saya, rasa bersyukur ibu saya. Biasanya tuh ada power yang memang dilebihkan. Jadi itu seperti konsep dekorasi. Jika klien memang menginginkan hal seperti itu, biasanya pas di hari H itu kita kasih lebih, Bang. Jadi itu ada surprise bonus sebenarnya. lah ya. Bonus itu sebagai rasa bersyukur. Rasa terima kasih betul, kita juga bersyukur karena kita. mereka percaya sama kita. Betul. Dan Mereka kepercayaan udah itu jauh datang lebih ke mahal ya. Iya benar. Mereka datang ke kita artinya mereka kan udah membaca kita kan. Pasti udah mencari referensi, Betul. nggak mungkin kucuk-kucuk datang gitu. Enggak, pasti mereka udah tahu nih gitu. Dari itu aja kita udah bersyukur dan Iya, itu rasa merasa kita bangga itu ya. termasuk yang diperhitungkan kan. Betul. Artinya referensi dari mereka, salah satu referensi dari mereka itu udah rasa syukur kita sama Allah dan rasa syukur kita, berterima kasih kita juga sama mereka yang udah percaya sama kita. Dan itu yang harus selalu dijaga. Iya benar. Alhamdulillah luar biasa nih Mas Bayu sama Mbak Ines tanpa sengaja, dan memang qadarullah juga ya dipertemukan sama Bang Badri gitu kan. Alhamdulillah MC terbaik kami ya. Iya, boleh nih titip salam buat Mbak Badri. Oke, nanti disamain deh. Boleh. Harapannya semoga selalu dalam keadaan baik begitu ya, dan semua klien yang datang kita bisa memberikan juga sesuai yang mereka ingin seperti apa, dan tetap kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dan ketika memang itu rezeki kita terima. Kalau mungkin belum, Allah akan berikan dan juga akan diganti dengan yang lebih baik. Masya Allah. Setuju seperti itu? Karena banget, rezeki nggak Bang. datang hanya satu pintu kan. Oke, masih banyak keren-keren yang lain kan. Iya benar. Baik pendengar, alhamdulillah kita sudah bersilaturahim dengan Mas Bayu dan juga Mbak Ines di sore hari ini. Alhamdulillah pembicaraan yang sederhana tapi berkualitas untuk referensi pernikahan. Barangkali juga ada dari pendengar yang akan menyempurnakan agama di tahun 2021 ini. Ya, pasca Ramadan insya Allah kita langsung bisa menghubungi Cantika Wedding Organizer yang beralamat di Ruko Tering Raya Blok B nomor 27 Batu Ampar. Ya, Ruko Tering Raya Blok B 27 Batu Ampar, dan nomor telepon yang bisa dihubungi di 081364 060793, kemudian di 089533941489, kemudian di 082288274600. Nanti kalau informasi butuh boleh kita ke radio Sela FM, juga akan memberikan informasi lebih lengkap, dan kita akan hubungkan langsung dengan Cantika Wedding Organizer, profesional wedding organizer di Kota Batam. Alhamdulillah. Baik, kita akan tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.